Perkenalkan, nama saya Violeta Mamahit. Saya dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini, untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah PKN yang diberikan oleh Mner Tovan Rame, Sarjana Olahraga Magister Pendidikan, saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi dan sebagainya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dipegang oleh rakyat atau populasi umum suatu negara. Dalam arti minimalis, demokrasi diartikan sebagai pilihan kepemimpinan melalui pemilihan umum yang kompetitif, menghubungkan demokrasi dengan jaminan kebebasan sipil dan hak asasi manusia selain pemilihan umum yang kompetitif. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain adalah yang pertama, kekuasaan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan pemerintahan. Yang kedua, pemilihan umum. Pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Yang ketiga, kebebasan sipil. Jaminan kebebasan sipil dan hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpendapat. Demokrasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu demokrasi langsung, atau rakyat langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga ada demokrasi liberal, demokrasi yang menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Sistem demokrasi di Indonesia telah berkembang secara signifikan sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dan berikut adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer dimulai dari 1945 sampai dengan 1959. Di sini Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer setelah merdeka. Pada 3 November 1945, kabinet pertama dibentuk di bawah pimpinan Soetan Sjahir. Namun, sistem ini mengalami kesulitan dalam stabilitas politik. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Di sini dimulai dari 1959 sampai dengan 1965. Setelah dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Soekarno mengumumkan era demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan besar, termasuk pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1960. Yang ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru dimulai dari 1966 sampai dengan 1998. Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai Orde Baru. Sistem pemerintahan ini dikenal sebagai demokrasi Pancasila, yang berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, demokrasi reformasi sampai dengan sekarang, yaitu dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah pengunduran diri Soeharto. Fase ini ditandai dengan pengembalian prinsip-prinsip demokrasi yang lebih terbuka, termasuk pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, serta desentralisasi kekuasaan. Ada juga tentang fungsi dan peran demokrasi. Yang pertama, menjamin kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menegakkan HAM. Yang ketiga, mendorong akuntabilitas pemerintahan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi politik. Dan yang kelima, memfasilitasi perubahan sosial. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari demokrasi. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Namun, pemikiran demokrasi modern dari barat mulai diperkenalkan, terutama melalui mereka yang mengalami pendidikan di luar negeri, seperti di Eropa, seperti Muhammad Hatta.
mereka terpengaruh oleh ide-ide demokrasi yang berkembang dari sana. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.